Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Raffi Pradiat Surya ID. Di konten kali ini saya akan presentasikan sebuah tugas dari UAS Makalah mata kuliah Dasar Keamanan Komputer. Nama saya Raffi Pradiat Surya ID. Mata kuliah Dasar Keamanan Komputer. Di UAS kali ini, makalah kali ini saya akan membawakan tema dari makalah tersebut adalah keamanan jaringan nirkabel. Untuk pendahuluannya, teknologi wireless menggunakan transmisi frekuensi radio sebagai alat untuk mengirim data, sedangkan teknologi kabel menggunakan kabel. Teknologi wireless berkisar dari sistem kompleks seperti wireless local area network atau WLAN dan telepon seluler hingga peralatan sederhana seperti headphone wireless, mikrofon wireless, dan peralatan lainnya tidak memproses atau menyimpan informasi. Yang pertama adalah jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel, sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama, dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. LAN merupakan jaringan pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus berukuran sampai 10 km. LAN sering digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam kantor perusahaan atau pabrik-pabrik untuk pemakaian resource bersama, misalnya printer. LAN mempunyai ukuran yang terbatas, yang berarti bahwa suatu transmisi pada keadaan terburuknya terbatas dan dapat diketahui sebelumnya. Dengan mengetahui keterbatasannya, menyebabkan adanya kemungkinan untuk menggunakan jenis desain tertentu. Hal ini juga memudahkan manajemen jaringan. Terdapat beberapa topologi yang dapat digunakan pada LAN dan non-conventional topologi yang digunakan, yaitu topologi bintang, cincin, pohon, lengkap, cincin berinteraksi. Sebagaimana internet dan World Wide Web telah menjadi tren dalam kebudayaan kita dan menggantikan format media massa lainnya dalam menyampaikan informasi yang dicari, mulai dari informasi pemberitaan, olahraga, cuaca, resep, yellow page atau buku telepon, dan masih banyak hal lainnya yang kesemuanya itu merupakan sebuah cara baru, bukan hanya dalam pemakaian komputer di dalam rumah, tapi juga dalam hal pemakaian koneksi internet. Sementara itu, perusahaan perangkat keras maupun perangkat lunak kini telah menawarkan berbagai solusi yang memungkinkan para pemakai internet di rumah saling berbagi koneksi antara lebih dari 2 komputer, meskipun semua komputer tersebut harus terhubung jaringan. Kedua, teknologi keamanan jaringan yang pertama adalah MAC filtering. Hampir setiap wireless access point maupun router difasilitasi dengan keamanan MAC filtering. Hal ini sebenarnya tidak banyak membantu dalam mengamankan komunikasi wireless, karena MAC address sangat mudah di spoofing dan atau akan dirubah. Tuck-in config pada OS Linux atau Unix atau beragam tools seperti Network Utilities, Regedit, Mixchange pada OS Windows dengan mudah digunakan untuk spoofing dan mengganti MAC address. Masih sering ditemukan WiFi di perkantoran dan bahkan ICP yang biasanya digunakan oleh warnet yang hanya menggunakan proteksi MAC filtering. Pemfilteran MAC address merupakan pemfilteran di atas standar 802.11b atau untuk mengamankan jaringan. Dalam hal ini, setiap MAC address klien memiliki alamat fisik yang pasti berbeda untuk setiap cardnya. Cara kerja sistem itu yaitu mendaftarkan alamat MAC address-nya agar mendapat otorisasi dan akses point untuk saat akan berasosiasi. Yang kedua adalah web atau Wired Equivalent Privacy. Web merupakan standar keamanan dan enkripsi pertama yang digunakan pada wireless. Web atau Wired Equivalent Privacy adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel
disebut juga dengan Shared Key Authentication. Shared Key Authentication adalah metode autentikasi yang membutuhkan pengamanan web. Enkripsi web menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke klien maupun access point. Kunci ini harus cocok dengan yang diberikan access point ke klien dengan yang dimasukkan klien untuk autentikasi menuju access point, dan web mempunyai standar 802.11b. Proses Shared Key Authentication itu yang pertama, klien meminta asosiasi ke access point. Langkah ini sama seperti Open System Authentication. Yang kedua, access point mengirimkan text challenge ke klien secara transparan. Yang ketiga, klien akan memberikan respon dan mengenkripsi text challenge dengan menggunakan kunci web dan mengirimkan kembali ke access point. Yang keempat, access point memberikan respon dan atas tanggapan klien. Access point akan melakukan decrypt terhadap respon enkripsi dan klien yang melakukan verifikasi bahwa text challenge dienkripsi dengan menggunakan web key yang sesuai apabila kunci web. Web memiliki berbagai kelemahan antara lain. Yang pertama, masalah kunci yang lemah. Algoritma RC4 yang digunakan dapat dipecahkan. Web menggunakan kunci yang bersifat statis. Masalah initialization vector web. Masalah integritas pesan Silent Redundancy Check atau CRC32. Serangkaian pada kelemahan web antara lainnya. Yang pertama, serangan terhadap kelemahan inisiasi vektor 4, sering disebut FMS attack. FM singkat dari ketiga penemu kelemahan 4, yakni Flohrad, Mantin, dan Samir. Serangan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan 4 yang lemah sebanyak-banyaknya. Sebagai banyak 4 lemah yang diperoleh sebagai cepat ditemukan kunci yang digunakan. Mendapatkan naive yang unik untuk melakukan paket data yang diperoleh untuk diolah untuk proses cracking kunci web dengan lebih cepat. Cara ini disebut copying tag. Pertama kali ditemukan oleh Hikari. Teknik ini hanya menggunakan 4 yang unik sehingga mengurangi kebutuhan 4 yang lemah dalam membentukkan cracking web. WPA PSK atau WPA 2 PSK. WPA merupakan teknologi keamanan sementara yang diciptakan untuk menghentikan kunci web. Ada 2 jenis, yakni WPA personal WPA PSK dan WPA radius. Teknik WPA adalah model kompatibel dengan spesifikasi standar draft IE 802.11i. Teknik ini mempunyai beberapa tujuan dalam desainnya, yaitu kokoh, integrasi mampu digunakan untuk menggantikan web, dapat diimplementasikan pada user rumahan atau corporate, dan tersedia untuk publik secepat mungkin. Walaupun menggunakan standar enkripsi 64 dan 128 bit seperti yang dimiliki teknologi web TKIP dan WPA, menjadi lebih efektif sebagai sebuah mekanisme enkripsi. Namun masalah penurunan torque output seperti yang dikeluhkan oleh para user jaringan wireless seperti tidak menemui jawaban dari dokumen standar yang dicari. Masalah yang berhubungan dengan throughput sangatlah bergantung pada hardware yang dimiliki. Secara lebih spesifik adalah chipset yang digunakan. Yang ketiga adalah jaringan wireless. Jaringan wireless berfungsi sebagai mekanisme pembawa antara peralatan atau antar peralatan dan jaringan kabel tradisional atau jaringan perusahaan dan internet. Jaringan wireless banyak jenisnya, tapi biasanya digolongkan ke dalam 3 kelompok berdasar jangkauannya. Wireless Wide Area Network atau WWAN, WLAN, dan Wireless Personal Area Network atau WPAN. WWAN meliputi teknologi dengan daerah jangkauan luas seperti seluler 2G, seluler digital paket data atau CDPD, Global System for Mobile Communication, dan Mobile WLAN. Mewakili Local Area Network Wireless, termasuk diantaranya adalah 802.11, Hyperline, dan beberapa lainnya. WPAN mewakili teknologi personal area network wireless seperti Bluetooth dan inframerah. Sebuah teknologi ini disebut threadless, di mana mereka menerima dan mengirim informasi menggunakan gelombang elektromagnet atau IM. Teknologi wireless menggunakan panjang gelombang berkisar dari frekuensi radio RF hingga inframerah. Frekuensi pada RF mencakup bagian penting dari spektrum radiasi IM yang bersekitar dari 9 kHz atau KHz. Frekuensi terendah yang dialokasikan untuk komunikasi wireless hingga ribuan gigahertz. Karena frekuensi bertambah di luar spektrum si energi IM bergerak ke IR dan kemudian ke spektrum yang tampak. Yang terakhir adalah teknologi